Bahas pengetahuan bahan makanan materi serealia. Asal kata serealia. Nama serealia berasal dari kata Ceres dalam bahasa orang-orang Kekaisaran Romawi. Ceres adalah nama dewi yang diyakini sebagai pemberi biji-bijian. Serealia mencakup semua jenis tanaman yang bijinya bisa dipanen untuk dimanfaatkan secara ekonomi sebagai bahan makanan pokok. Jenis-jenis serealia. 1. Beras. Beras berasal dari tanaman padi Oryza sativa. Bahan makanan sumber karbohidrat ini dikonsumsi sebagai penduduk di dunia, terutama Indonesia. Secara sederhana, penampang beras terdiri dari kulit padi, kulit ari, beras atau endosperma, dan mata beras. Di Indonesia, beras terjual dari berbagai tempat mulai dari pasar tradisional, spay, dan supermarket modern. Jenis-jenis beras yang dijual pun sangat bervariasi seperti A. Beras putih. Beras putih adalah beras yang paling umum dijual dan dikonsumsi masyarakat sebagai makanan pokok. Beras ini didapat dari tanaman padi yang dihilangkan kulit luar dan kulit arinya, sehingga beras ini menambah rasa, tekstur, penampilan, dan memperpanjang umur penyimpanannya. Beras putih yang kulit arinya tidak dihilangkan dinamakan beras coklat atau brown rice. Karena kulit ari tidak dihilangkan, maka beras coklat memiliki lebih banyak serat, vitamin, dan mineral. B. Beras merah. Beras merah memiliki warna merah tua. Hal ini disebabkan oleh kandungan antosianin yang memberikan warna merah. Antosianin merupakan antioksidan sehingga sangat baik untuk kesehatan. Beras merah biasa dijual tanpa dihilangkan kulit arinya. Ketika dimasak, beras merah memiliki tekstur dan rasa yang lebih berat dibandingkan dengan beras putih. C. Beras hitam. Beras hitam memiliki lapisan perikarp berwarna hitam yang disebabkan oleh pigmen antosianin. Beras hitam kadang disebut juga dengan beras ungu, beras surge, atau beras istana. D. Beras ketan putih. Memiliki tekstur yang lengket karena mengandung banyak amilopektin. Dalam keadaan mentah, beras ketan memiliki warna yang kering. E. Beras ketan hitam. Jenis beras ketan yang berwarna hitam ketika dimasak warnanya akan berubah menjadi keunguan dan memiliki tekstur lengket. Beras terbagi menjadi 3 jenis. 1. Beras panjang atau long grain. Memiliki bentuk ramping dan panjang, dingin dan mengembang. Ketika dimasak, beras akan terpisah-pisah dan tidak melengket. Contohnya adalah beras basmati yang berasal dari India. 2. Beras dengan ukuran sedang. Beras dengan sebutan medium grain ini sering juga kita konsumsi. Jika dibandingkan dengan beras long grain, beras ini lebih pendek dan lebih lebar. Ketika dimasak akan memiliki tekstur yang lebih lembab dan lembut serta tidak lengket. 3. Beras pendek. Beras ini juga disebut short grain. Memiliki biji beras yang berukuran pendek dan lebar dengan bentuk hampir bulat. Memiliki tekstur yang empuk dan lengket ketika dimasak, sehingga dapat dibentuk maupun diambil dengan sempit. 2. Gandum. Gandum memiliki nama latin Triticum aestivum L. Berasal dari daerah yang subtropik, tanaman ini paling banyak digunakan dalam bentuk tubuh. Bagian utama biji gandum tersusun dari wheat germ, endosperm, dan wheat bran. Berdasarkan tingkat kekerasan biji dan waktu tajamnya, gandum terbagi menjadi A. Hard red winter. Merupakan jenis gandum berbiji keras yang ditanam saat winter atau musim dingin. Hard red winter sangat cocok digunakan untuk membuat roti yang menggunakan ragi atau yeast. B. Hard white. Sering digunakan untuk membuat whole wheat flour karena rasa aslinya yang lembut dan manis. Gandum jenis ini juga dapat digunakan untuk membuat roti yang dimatangkan dengan dipanggang seperti tortilla ataupun membuat mie. C. Soft red winter. Memiliki kandungan protein yang rendah dan gluten yang lemah. Soft red winter cocok membuat kue kering, crackers, pastry, pretzel. D. Soft white wheat. Memiliki kelembaban yang lebih rendah dengan warna asli yang lebih putih. Jenis gandum
bakery Al-Asia, cake, dan pastry. E. Hard red spring. Hard red spring ditanam awal musim semi. Gandum ini tinggi protein dan memiliki gluten yang kuat, cocok untuk membuat roti, croissant, dan pizza. F. Durum. Jenis gandum yang paling keras. Gandum durum memiliki warna yang lebih kuning. Jenis gandum ini merupakan bahan utama untuk membuat pasta. 3. Jagung. Jagung juga merupakan salah satu serealia populer di dunia. Tanaman jagung memiliki berbagai variasi. Berdasarkan bijinya, jagung dibedakan menjadi A. Jagung gigi kuda atau dent corn. Jagung gigi kuda memiliki ciri-ciri adanya lekukan di bagian tengah atau di bagian atas biji. Hal ini disebabkan karena pada waktu biji mengering, pati lunak kehilangan air lebih cepat dan lebih mengkerut daripada pati keras, sehingga terjadi lekukan. Jagung ini memiliki barang yang tinggi dan panjang. Tanaman tumbuh tegap dan memiliki umur yang lama. Jagung gigi kuda digunakan terutama untuk pakan ternak, tapi juga digunakan sebagai bahan baku olahan jagung. B. Jagung mutiara atau flint corn. Jagung mutiara memiliki biji berbentuk bulat, licin, mengkilap, dan keras. Bagian pati keras terdapat di bagian atas biji, sehingga menyebabkan permukaan biji bagian atas licin dan bulat. C. Jagung tepung atau flour corn. Jagung tepung memiliki biji yang lunak karena hampir seluruh bagian bijinya berupa pati. Setelah dikeringkan, jagung jenis ini mudah dihaluskan. D. Jagung manis atau sweet corn. Memiliki kadar gula yang tinggi sehingga jagung jenis ini merupakan bahan dasar untuk pembuatan sirup jagung. Jagung manis ini dipanen ketika masih dalam keadaan. E. Popcorn merupakan jagung dengan biji sangat keras dan hanya mengandung sedikit bagian lunak. Jagung jenis popcorn memiliki biji lanzio seperti beras atau bulat seperti mutiara. F. Popcorn. Jagung pot tidak ditanam secara komersial. Jenis jagung ini hanya digunakan sebagai hiasan karena bentuknya yang unik. Setiap bulir jagung pot tertutup pada kulit sendiri-sendiri. 4. Serealia lainnya. A. Barley merupakan serealia yang dijual dalam keadaan kulit luarnya telah dihilangkan. Barley biasanya digunakan untuk sup dan dapat juga dimasak dengan metode pilaf dan disajikan seperti nasi. Akan tetapi, barley membutuhkan waktu yang lebih lama untuk proses memasaknya. B. Oat. Oat merupakan serealia paling populer di Amerika Utara sebagai makanan untuk sarapan. Oat instan dapat dikonsumsi seperti bubur dan tambahan susu, madu, buah, atau bahan lain sesuai selera. Oat instan juga dapat dikonsumsi tanpa direbus, hanya perlu menambahkan air matang atau susu. Oat juga dapat digunakan untuk campuran kue kering maupun susu. C. Sorghum merupakan sereal terpenting di dunia. Pada urutan kelima setelah gandum, jagung, beras, dan barley. Tanaman ini berasal dari Afrika yang kemudian menyebar ke negara-negara lain. Bentuk benihnya oval sampai bulat dan warnanya bisa merah, putih, kuning, atau coklat di berbagai bagian dunia. Sorghum telah digunakan secara tradisional dalam produk makanan seperti bubur, roti yang tidak beragi, dan kue. Di Indonesia, sorghum belum digunakan secara luas. Kandungan gizi pada serealia. Serealia juga mengandung zat gizi lain, mulai dari protein, vitamin, dan mineral yang dapat digunakan atau dideskripsikan sebagai berikut. Karbohidrat merupakan zat gizi utama dari serealia. Bagian endosperma pada serealia merupakan bagian utama sebagai sumber karbo yang biasanya berbentuk pati. Pada beras ada dua jenis pati, yang utama yaitu amitosa dan amilopektin. 2. Protein. Protein pada serealia memiliki jumlah yang cukup pada tanaman gandum, rye, dan barley. Protein terdiri dari berbagai protein yang berbeda dalam jenis yang sama, dan yang paling utama adalah jenis gliadin dan glutenin. Gliadin memberi roti kemampuan untuk naik selama pembakaran, dan glutenin bertanggung jawab untuk elastisitas adonan. 3. Lemak. Serealia hanya mengandung sedikit lemak saja. 4. Vitamin dan sereal. Banyak terdapat pada kulit ari dan serealia. Mengandung banyak vitamin B kompensasi dan vitamin E. Mineral yang terkandung dalam serealia yaitu besi dan magnesium. A. Kualitas serealia.
1. Spesies dan varietas. Tanaman serealia yang berbeda akan menghasilkan kualitas yang berbeda pula. Ada spesies tertentu yang tahan terhadap hama dan penyakit, ada yang tidak. Ada spesies yang tahan terhadap suhu tertentu, ada juga yang tidak. 2. Kondisi lingkungan. Tanaman serealia dengan varietas sama akan berbeda kualitasnya jika ditanam di tempat yang berbeda iklim, jenis tanah dan ketinggiannya dari permukaan laut. 3. Cara penyimpanan. Cara penyimpanan juga mempengaruhi kualitas serealia. Jika disimpan dalam tempat basah dan lembab, serealia akan cepat rusak dan berjamur. Serealia yang disimpan di tempat yang memiliki banyak hama, misalnya tikus, juga akan menurun kualitasnya. 4. Metode pengeringan. Pengeringan biasa dilakukan setelah pemanenan serealia. Jika serealia dikeringkan pada suhu tinggi dan waktu yang kurang lama, kemungkinan biji dari serealia masih basah pada bagian dalamnya. Hal ini membuat kualitas serealia menurun. Secara umum, serealia yang berkualitas baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Bentuk sesuai dengan ciri khas masing-masing bahan makanan. Misalnya jagung dan beras terlihat utuh, beras long grain memiliki bentuk kecil dan panjang, dan sebagainya. B. Tidak memiliki aroma yang menyimpang, misalnya aroma apek, atau memiliki aroma seperti jamur. C. Tidak terdapat serangga hidup yang biasanya ditemukan pada tepung, beras, maupun jagung yang telah disimpan dalam waktu yang terlalu lama. D. Tidak busuk atau berlubang. E. Bebas dari bahan-bahan berbahaya, bebas dari kontaminasi pestisida atau bahan tambahan berbahaya, misalnya bahan pemutih yang berbahaya. F. Tidak terdapat mikotoksin yang membahayakan manusia. B. Penanganan dan penyimpanan serealia. Biji-bijian seperti padi dan jagung merupakan komoditas pertanian yang mengalami penyimpanan sebelum dikonsumsi. Meski memiliki kadar air yang cukup rendah, yaitu sekitar 14%, biji-bijian dapat menurun mutunya selama penyimpanan. Ketika kita menyimpan serealia, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut ini. 1. Tempat penyimpanan kering dan memiliki sirkulasi udara yang baik. 2. Bebas dari hama, tikus, dan serangga. 3. Wadah untuk pengemasan serealia tertutup rapat. 4. Serealia dikemas sesuai jenisnya. 5. Serealia yang sudah berlubang, membusuk, atau warnanya yang sudah berubah perlu dipisahkan dari serealia yang lebih berkualitas. B. Hasil olah serealia. Hasil olah serealia sangatlah beragam macamnya. Beberapa di antaranya adalah A. Tepung terigu protein rendah. Tepung terigu protein rendah dijual dengan kadar protein di bawah 11%. Jenis tepung ini tidak memiliki gluten yang tinggi dan tidak banyak menyerap air, sehingga cocok untuk digunakan mengolah kue kering seperti membuat nastar, kastengel, dan beraneka macam. B. Tepung terigu protein sedang. Tepung terigu protein sedang sering disebut dengan terigu serbaguna karena fleksibel untuk diolah menjadi berbagai macam makanan. Tepung terigu protein sedang memiliki kandungan protein sebanyak 11% sampai 13%. Penggunaan pada umumnya adalah untuk cake, waffle, pancake, dan berbagai kue bolu. C. Tepung terigu protein tinggi. Tepung ini memiliki kadar protein transparan dengan teksturnya lentur, berkisar antara 13-14%. Karena mengandung gluten yang tinggi, tepung terigu protein tinggi sangat cocok untuk diolah menjadi roti ragi atau mie dengan teksturnya yang kenyal dan elastis. 2. Tepung gandum utuh, whole wheat flour. Sama dengan tepung terigu, tepung gandum utuh dibuat dari biji tanaman gandum. Perbedaannya adalah tepung gandum menggunakan biji gandum pada bagian kulit ari, endosperma, dan bakal biji yang digiling. Sedangkan terigu hanya menggunakan bagian endosperma saja. Tepung gandum memiliki warna yang lebih coklat dibanding dengan tepung terigu. Pada makanan, tepung gandum membuat tekstur menjadi lebih liat, tetapi tepung ini lebih menyehatkan dibanding dengan tepung terigu. 3. Tepung tangmin. Tepung tangmin adalah tepung yang terbuat dari pati gandum yang sudah tidak lagi mengandung gluten. Tangmin memiliki warna yang lebih putih dan tekstur yang lebih halus daripada tepung terigu. Tepung ini kerap digunakan untuk membuat kulit hakau maupun pau. Tangmin membuat warna kulit hakau jadi transparan dan kulitnya lentur. 4. Pasta. Pasta adalah bahan makanan yang terbuat dari gandum durum. Pasta berwarna kuning dan memiliki tekstur kenyal akibat jenis gandum yang digunakan. Ada 2 cara pembuatan pasta, yaitu
A. Artisan pasta yang dibuat menggunakan tangan. B. Pasta yang dibuat otomatis menggunakan mesin. Pasta memiliki berbagai bentuk mulai dari lurus, panjang, bergelombang, spiral, pasta yang berisi maupun yang tidak berisi. 5. Mie adalah salah satu bahan makanan yang sangat familiar di Indonesia. Mie dibuat dari berbagai macam tepung. Yang paling umum adalah mie dari tepung terigu. Tepung terigu yang digunakan pada mie berfungsi untuk membentuk struktur mie sebagai sumber protein dan karbohidrat. Mie dibuat dari tepung terigu protein tinggi agar elastis dan tidak putus saat proses pembuatannya. Selain tepung terigu, bahan tambahan yang digunakan untuk membuat mie adalah air, garam, bahan pengembang, zat warna, bumbu, dan telur. Mie dapat diklasifikasikan berdasarkan tahap pengolahan. Pengolahan dan kadar airnya yaitu A. Mie mentah atau segar adalah produk mie tanpa pemasakan, didapat dari proses pemotongan lembaran adonan dengan berbagai kadar air 35%. B. Mie basah adalah mie yang mentah direbus sehingga memiliki kadar air sekitar 52%. C. Mie kering merupakan mie mentah yang dikeringkan dengan kadar air sekitar 10%. D. Mie goreng adalah mie yang mentah yang digoreng sebelum dipasarkan. E. Mie instan adalah mie mentah yang dikukus dan dikeringkan sehingga menjadi mie instan kering atau digoreng sehingga menjadi mie instan goreng. 6. Beras parboiled. Beras parboiled adalah beras yang dikukus dengan tekanan tinggi setelah dipanen sehingga saat digiling beras ini masih mengandung banyak nutrisi. Proses pemasakan dengan tekanan tinggi membuat beras ini menjadi lebih keras sehingga lebih lama saat dimasak. 7. Tepung beras. Tepung beras didapat dari penggilingan beras yang diayak dengan ukuran tertentu. Tepung beras berwarna putih bersih. Jenis tepung ini digunakan untuk membuat berbagai kudapan seperti bubur sumsum, serabi, dan kue talam. 8. Kue tiaw. Kue tiaw adalah mie pipi yang terbuat dari tepung beras. Mie ini memiliki tekstur yang tidak terlalu kenyal dan karena bentuknya yang pipi, jenis mie ini memiliki sensasi tersendiri ketika dimakan. 9. Bihun. Bihun adalah mie yang memiliki ukuran kecil, warnanya transparan, dan sedikit kenyal. Mie ini dapat dibuat dari beras maupun jagung. Ketika dimasak, bihun tidak memiliki tekstur yang licin seperti halnya pada suhun. Bihun biasanya dijual dalam keadaan kering. Bihun dapat diolah sebagai bahan masakan utama seperti pada bihun goreng atau ditambahkan dan dicampur dengan bahan makanan lain. 10. Tepung maizena. Dapat didapati dari penggilingan jagung bagian endosperma. Maizena sangat bermanfaat dalam pengolahan masakan. Tepung ini dapat digunakan dalam berbagai produk. Maizena merupakan produk bebas gluten. Sebagai pengental, tepung maizena harus dicampurkan ke dalam masakan yang akan dikentalkan. Jika tepung maizena langsung dimasukkan pada masakan panas, maka tepung ini akan menggumpal sehingga tidak dapat mengentalkan masakan. 11. Tape ketan. Tape atau tape adalah salah satu hasil produk fermentasi. Bahan makanan ini cukup populer di Indonesia. Tape ketan terbuat dari beras ketan. Jenis beras ketan yang dapat digunakan adalah beras ketan putih dan beras ketan hitam. Untuk membuatnya, beras ketan dicuci terlebih dahulu, kemudian ditiriskan dan dikukus sampai matang. Beras ketan kemudian didinginkan dan dicampur dengan reagen dan disimpan dalam wadah tertutup selama 3-4 hari sampai lunak dan berair.